Hai, selamat malam buat kalian yang ada di sana. Welcome back to my channel buat kalian yang sudah subscribe dan selamat datang di channel YouTube aku. Buat kalian yang baru aja lihat ke sini, terima kasih ya udah menonton YouTube channel aku. Hari ini sedikit berbeda karena saya ingin berterima kasih karena pada hari ini saya 4000 jam tayang akhirnya ya. Buat kalian yang belum tahu, buat YouTubers YouTubers amatiran kali ya gitu. Nah, buat kalian yang nge-YouTube itu perlu untuk bisa dimonetisasi alias bisa dapat uang, kalian perlu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang publik. Nah, sekarang kita mau cerita-cerita Kak, perjalanan YouTube channel saya ini seperti apa sampai pada hari ini akhirnya 4000 jam tayang juga. 4000 jam tayang itu equal dengan 240.000 menit ya. Nah, itu adalah syarat utama supaya YouTube channel kamu itu bisa dimonetisasi dan bisa menjadi YouTube partner sehingga bisa ada iklannya di YouTube kalian. Dan dengan adanya iklan di YouTube kalian, maka kalian bisa mendapatkan pendapatan dari YouTube channel kalian. Nah, ceritanya ini saya sebenarnya udah punya akun YouTube itu dari tahun 2011. Cuman tahun 2011 itu dari tahun 2011 cuman dipakai nonton doang gitu ya. Dan selama 2011 itu kalau saya lagi keluar negeri itu juga jarang banget ya. Paling saya posting video-video yang nggak jelas lah, pokoknya kayak kumpulan koleksi foto atau video-video pendek. Misalnya saya lagi di mana gitu, di India, apa di Singapura, apa di Flores, apa di Alor. Nah, tapi sama sekali nggak ada niat untuk mendevelop YouTube channel. Nah, karena memang waktu itu juga saya sibuk ya, banyak pekerjaan. Jadi bertahun-tahun akun YouTube saya ini tidak terurus ya. Dan akun YouTube saya ini ya yang nonton cuma saya sendiri, anak-anak saya, teman-teman saya yang segelintir itu. Dan awal-awalnya itu nggak lebih deh kayaknya yang nonton, paling-paling cuman 12 ya, 10, 35 kali ya. Karena saya juga nggak pernah pengumuman pada waktu itu saya punya YouTube channel. Dan waktu itu nggak kepikiran tuh pengen mendevelop YouTube channel. Nah, ceritanya kenapa sampai akhirnya saya memutuskan untuk mendevelop YouTube channel ini secara profesional adalah karena ceritanya saya itu punya klien ya. Nah, klien saya sayangnya sudah meninggal dunia pas PSBB kemarin. Nah, jadi klien saya ini namanya Emma ya, yang menyemangati saya supaya saya mendevelop YouTube channel yang serius. Bahkan rencananya tadinya kalau dia sehat, karena dia terkena cancer ya, dan waktu itu memang sudah stadium 4. Rencananya kalau dia sehat malah dia kepengen ikutan bantu-bantu. Tapi nasib berkata lain, suratan tangan Tuhan, dan sepertinya Tuhan sayang dia sehingga dia dipanggil pulang ke Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi sedih. Nah, dialah yang menyemangati saya. Dia bilang, materi YouTube kamu tuh sebenarnya bisa bagus loh dengan kamu punya keahlian lihat-lihat ini itu, dia bilang gitu. Dan sudah waktunya go public, karena memang waktu itu saya punya rubrik baca tangan gratis yang memang yang baca juga udah ratusan ribu ya pada waktu tahun lalu. Dan tahun lalu memang ceritanya saya tidak terlalu sibuk sehingga memang saya punya waktu untuk mendevelop YouTube channel waktu itu. Nah, awal-awalnya itu yang namanya Sis Emma itu semangat banget, dia lebih semangat dari saya. Malah dia bilang, yuk gue jemput yuk, kita bikin video kemana atau yuk kita makan-makan yuk ke Bogor. Paling sering kita ke Bogor gitu ya, sambil kita
pikirin mau develop apa. Nah, karena dia begitu bersemangat, akhirnya kan saya jadi nggak enak hati ya. Akhirnya ya udahlah, udah kecemplung, udah basah. Akhirnya saya develop lah YouTube channel ini gitu. Memang seperti dari nol ya, waktu pertama kali membangun. Dan waktu saya bilang sama saudara-saudara saya, bilang sama teman-teman saya kalau saya punya YouTube channel, dan mereka tahu YouTube channel itu topiknya apa, konsepnya apa, banyak yang, "Hah? Lu bikin YouTube channel begituan?" Maksudnya yang supra-supra gitu ya. Nah, itu banyak banget yang ada yang nggak suka, ada yang, "Apaan sih lo bikin-bikin begitu?" Bahkan ada saudara saya yang, "Kok jadi begini sih lo?" gitu. Ada yang bilang saya, inilah, itulah gitu. Tapi that's okay for me. Toh mereka nggak kasih saya makan kan. Suka-suka hati saya dong mau bikin apa. Mulai aktif lagi itu saya inget banget, itu tanggal 28 November. Nah, sekarang ini kan tanggal 12 Oktober, berarti ya kurang lebih 10,5 bulan ya gitu. Jadi waktu itu 28 November, dan waktu itu paling subscriber saya tuh cuman berapa ya waktu itu. Dari yang lama-lama aja kali nggak lebih dari 30 orang kali gitu ya, pas awal-awal yang dari 2011 itu. Nah, tapi waktu itu nasib baik ya, akhir tahun. Dan akhir tahun itu kan kayaknya banyak orang yang pengen ngelihat ramal-ramalan lah gitu, dan banyak orang yang tertarik dengan bahasan-bahasan yang memang mungkin niche market banget ya, yang bahasan-bahasannya itu memang topik-topik yang mungkin nggak banyak orang yang tertarik, tapi ada pangsa pasarnya sendiri gitu. Dan saya tuh diuntungkan karena akhir tahun ya, itu yang kayak saya bilang, banyak banget tuh yang nyari-nyari hashtag ramalan SEO, hashtag ramalan SEO 2020 gitu, hashtag SEO babi, SEO tikus gitu. Nah, jadi memang waktu itu sebagai channel yang baru, saya sangat terbantu. Dan saya itu sampai terkaget-kaget pas saya bikin episode yang 12 SEO 2020 plus apa yang beberapa lah vlog tentang 2020 gitu ya, waktu 2019 bulan November itu, Januari juga. Nah, itu sebagai YouTuber baru itu banyak gitu loh yang nonton. Dan sebagai YouTuber baru tuh saya kaget-kaget gitu ya, yang nonton tuh waktu itu 1.000, 2.000, aduh bener-bener deh gitu. Dan yang paling semangat emak dong ya, bukan saya. Ayo, padahal dia tuh waktu itu bener-bener saya tahu banget lagi sakit banget, lagi kesakitan banget. Tapi dia bener-bener menyemangati saya setiap malam. Udah bikin belum? Udah upload belum? Ayo besok kita upload bareng gitu. Dan dia yang sibuk tuh, yang mikirin topiknya apa, dan idenya dia tuh selalu lucu-lucu gitu. Sampai ada cerita seru ya, waktu itu idenya dia itu bikin video makan kantil. Aduh, bener-bener deh. Terus saya bilang, "What? Makan kantil?" "Iya, kan katanya kalau makan kantil begini gitu. Ayo kita pergi beli kantil ya," kata gitu. Waduh, itu kalau inget itu saya kepengen ketawa gitu, karena nggak pernah juga saya gitu ya. Nah, akhirnya kita syuting tuh ya, syuting ala-ala gitu, amatiran, sambil makan kantil, dan makan kantilnya di Starbucks dong ya. Dan sis Emma itu menyiksa aku dengan makan kantil sambil minum Starbucks. Coba kebayang ya, kombinasi Starbucks dengan kantil ya. Dan yang paling spooky-nya adalah pada saat syuting sih kita nggak sadar gitu ya, kita ketawa-ketawa. Dan kalau yang belum tahu, kantil itu tuh kan rasanya pedes banget ya. Dan kebayang dong, udah makan kantil minumnya Starbucks, kan kacau banget itu kombinasinya. Nah, terus pas udah tayang, udah diupload, saya tuh baru sadar di menit kesekian ada suara Kunti ketawa. Ih,
gitu ya. Dan juga Sis Erma juga baru sadar, serem banget deh pokoknya. Nah, itu pengalaman yang tak terlupakan bersama almarhumah ya. Dan kita tuh benar-benar menikmati mendevelop ya YouTube channel saya, dan saya berhutang budi banyak karena dia begitu menyemangati saya. Lalu dan yang tak terkirakannya itu adalah setelah 2 minggu dapat dong itu 1000 subs ya. Waduh, saya semangatnya setengah mati waktu itu. Sis Emma 1000 subs, saya nelpon gitu ya pagi-pagi karena saya nggak nyangka bakalan secepat itu gitu ya. 1000 subs itu kan ya luar biasa gitu ya, nyari 1000 subs itu susah, dan saya sangat tahu rasanya nyari 1000 sub karena sebelumnya selama bertahun-tahun, selama 8 tahun tuh cuma 30 subscriber saya gitu. Nah, lalu pas mau Cynthia itu rekor itu ya sampai sekarang. Ada satu video yang ya nggak ada apa-apanya lah dibanding youtuber selebritis Indonesia gitu ya, tapi dapat 15.000 viewers aja tuh udah seneng banget. Sampai sekarang pun saya seneng banget ya. Lalu apa ya, pas PSBB, waktu itu belum masuk corona ya. Nah, begitu masuk corona, saya udah nggak bisa lagi sering-sering ketemu sama Emma karena dia juga ya karena dia ada sakitnya, dia nggak boleh terkontaminasi macam-macam. Dan saya udah bener-bener tuh, saya nggak ada lagi yang nyemangatin saya, nggak ada lagi yang ngajak-ngajakin saya keluar. Rencana tinggal rencana, kepengen kesini, kepengen kesitu, belum kesampaian. Sampai akhirnya Sis Emma ditinggal oleh Tuhan, meninggal gitu ya. Nah, pas PSBB yang pertama itu saya bener-bener down ya, karena dan semua orang, mungkin nggak hanya saya, itu seperti dalam satu situasi yang under uncertainty yang luar biasa. Jadi selama PSBB itu saya males banget ngevlog ya. Dan karena Sis Emma juga makin parah sakitnya, akhirnya ya udahlah, tambah aja saya nggak selera gitu ya. Dan sempat vakum tuh berapa bulan, dan akhirnya viewersnya karena nggak di maintain jadi turun gitu. Nah, akhirnya setelah Sis Emma meninggal, saya selalu keinget sama Sis Emma. Ya udahlah, saya pikir ayo deh saya develop lagi secara serius. Dan itu juga baru ya, sebulan terakhir ini saya develop lagi. Karena saya pikir ya udahlah, udah kepalang nanggung, dan saya juga pas PSBB yang kedua kan saya nggak ada kerjaan gitu. Akhirnya saya bikin lagi deh gitu ya, dan hasilnya tuh luar biasa banget, dan saya sendiri amazed ya, gila ya ternyata cepet juga. Dan waktu seminggu terakhir ini saya baru ngeh gitu loh, kok udah mau 4.000 jam tayang aja, sementara pertama saya nggak ngiklan, terus yang kedua juga saya ya paling saya belas WhatsApp ke teman-teman saya aja supaya pada nonton. Lalu saya juga nggak engage sana sini gitu ya, paling sesekali aja saya sama beberapa klien saya ayo bikin syuting bareng, atau waktu itu juga ada yang sama IDES ya di Bogor, dan itu yang nonton amazingly banyak, yang nonton itu sekitar 6.000 kalau nggak salah. Dan itu saya shock banget gitu, padahal videonya jelek banget, kita berdua nggak ada yang dandan, video itu bener-bener kita geletakin di atas meja, dan kita bener-bener natural banget gitu, lagi konsultasi, lagi baca tangannya IDES ya waktu itu. Dan video itu amazing gitu. Waktu viewernya sekian banyak, saya langsung wow gitu kan. Nah, ya udah saya akhirnya semangat lagi kan. Nah, jadi tiba-tiba nih di hari 4.000 jam tayang, dan saya juga tahunya itu karena ada emailnya gitu, udah 4.000 jam tayang dan cepet juga gitu. Dan saya kayaknya lagi mesti dah ngurus nih, cuma rencananya baru mau besok kali ya. Bukan ngurus ya, ada kan yang perlu saya
klik-klik kali ya, apa gimana gitu, linknya saya apain gitu. Saya belum lihat-lihat lagi, cuman saya udah keburu seneng banget dan rencananya saya dan sahabat saya mau bikin apa ya, giveaway. Nah, 2-3 hari ke depan nanti saya bikin ya vlognya untuk giveaway-nya. Ditunggu ya dan ditonton dan ikutan partisipasi. Nah, buat teman-teman yang udah subs, thank you so much ya udah sub YouTube channel aku. Buat teman-teman yang belum, sub dong biar makin rame channel ini, support channel ini supaya aku makin semangat bikin konten-konten yang seru. Lalu buat teman-teman yang rajin nonton, terima kasih banyak gitu ya, karena tanpa kalian ini semua tidak akan pernah terjadi. Lalu buat teman-teman yang sering jadi korban saya blast WhatsApp-nya supaya nonton YouTube channel saya, maaf banget ya kalau kalian merasa terganggu, tapi saya berterima kasih banget karena dengan dukungan kalian ini semua bisa tercapai. Nah, sampai ketemu ya. Nanti saya akan cerita lagi bagaimana kelanjutan YouTube channel ini. Thank you so much. I love you so much. See you. Bye. Mwah. Bye. I love you.